Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa semangatnya ya. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Ibu panggil Rehan. Silakan nak ke depan, pimpin doa kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya nak. Silahkan kembali duduk. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Untuk itu Ibu undang semuanya berdiri yuk nak. Garda Pancasila, aku Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat jimaku sejahtera, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang absen hari ini? Oke, hadir semua ya. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar. Dan Ibu mau bertanya, kita hari ini belajar apa nak? Coding. Belajar? Coding. Ada yang tahu apa itu coding? Tidak, Bu. Belum tahu apa arti coding? Belum. Oke, sebelumnya sudah pernah belajar coding? Belum. Belum? Iya. Jadi untuk sekarang ini di sekolah kita sudah ada namanya mata pelajaran tambahan yang disebut dengan coding. Nah, Bu, apa sih coding itu, Bu? Ya kan? Itu pelajarannya tentang apa sih, Bu? Nah, coding itu adalah pemberian kode-kode atau perintah ke dalam komputer supaya komputer ini bisa menjalankan tugasnya, bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan perintah yang kita berikan. Jadi, sebelum belajar coding, kita harus tahu dulu cara berpikir komputernya bagaimana. Maka di sini kita akan belajar namanya berpikir komputasional. Apa, Nak? Berpikir komputasional. Ya, kita akan belajar bagaimana berpikir komputasional. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, ayo Ibu undang dulu berdiri semua, lalu buat barisannya di sini. 2 baris ke belakang yuk. Oke, sekarang silahkan fokus, pegang pundak atau bahu temannya, lalu dengarkan arahan dari Ibu. ABDG. ABDG. Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. 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 Stop ABDG. ABDG. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu semua. Siapa yang tadi pagi bangun? Semua lah, Bu. Iya kan? Siapa yang tadi pagi bangun? Oke, turunkan tangannya. Siapa yang tadi pagi bangun sebelum jam 5? 2 orang. Oke, sekarang siapa yang tadi pagi bangun sebelum jam 6? Ya, berarti hanya 2 orang yang sebelum jam 5 sudah bangun dan sisanya sebelum jam 6, berarti udah jam 5 lewat. Jadi setelah bangun pagi, apa saja yang kamu lakukan mulai dari bangun pagi? Setelah bangun pagi tadi jam 5, kamu ngapain? Berdoa. Habis itu mandi, makan atau sarapan. Habis itu pakai baju. Baru memakai seragam. Setelah itu apa lagi? Ke sekolah. Pergi ke sekolah. Sudah di sekolah, kamu ngapain lagi, Nak? Bersih. Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, yang dikatakan temanmu tadi adalah bagian dari aktivitas atau rutinitas setiap hari. Rutin, kebiasaan. Ada urutannya kan? Ya kan? Ada urutannya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang hal-hal yang seperti itu juga. Nah, jadi kita akan mempelajari topik berpikir komputasional. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, di sini kita diajak untuk berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan Ibu, apakah komputer itu bisa bekerja sendiri?
Bisa beroperasi sendiri? Tidak. Siapa yang mengoperasikan komputer? Manusia. Nah, sebelum kita menggunakan laptop atau komputer atau handphone, yang pertama sekali kita lakukan apa? Menghidupkan. Setelah kita hidupkan, barulah kita buka aplikasi ataupun media-media yang mau kita gunakan. Setelah itu, kita akan menggunakan perintah-perintah dalam mengoperasikannya. Nah, seperti itu juga lah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti setelah selesai pembelajaran, diharapkan anak-anak ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian dari berpikir komputasional. Lalu anak-anak ibu diharapkan bisa menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir secara komputasional. Dan yang ketiga, dari pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak ibu bisa menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik anak-anak ibu, perhatikan di sini ada soal. Kira-kira anak-anak ibu bisa nggak menyusun ini menjadi kalimat yang baik dan benar? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, Rafael, coba. Keluarga dan aku pergi ke pantai, pergi liburan ke pantai bersama. Aku dan keluarga pergi ke pantai liburan bersama. Oke, sebelum menyusun kalimat ini tadi, supaya bisa tersusun jadi kalimat yang bagus, kita harus bagaimana, Nak? Harus berpikir kritis. Lalu untuk membentuk kalimat yang baik dan benar harus kita apakan ini, Nak? Harus diurutkan. Ya, diurutkan. Kalau urutannya tidak tepat, maka tidak akan terjadi kalimat yang baik. Selain itu, nah untuk mengurutkan kita harus tahu langkah-langkahnya. Harus yang mana duluan, ya kan, Nak? Jangan sampai kalau salah mengurutkan atau salah langkahnya, maka kalimatnya juga akan salah. Lalu yang terakhir, kalimat yang terbentuk harus masuk akal atau logika. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti komputer, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tapi bukan berarti kita harus menjadi komputer atau berupa robot dulu, tidak. Cara berpikirnya yang harus kita pahami. Ya, kita tidak harus menjadi laptop, komputer, handphone, tidak. Nah, cara berpikirnya itu bagaimana ya komputer itu berpikir supaya bisa memecahkan masalah, supaya bisa membuat masalah itu cepat selesai. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian generasi penerus yang serba menggunakan komputer atau kecerdasan artifisial, ya. Nah, jadi untuk itu anak-anak ibu harus berlatih. Kenapa kita penting mempelajari ini? Seperti yang Ibu bilang, zaman semakin berkembang, semakin maju. Kamu juga nanti akan bersaing dengan robot-robot yang sudah memang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya, untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, jadi dengan berpikir komputasional maka akan membantu kita menyelesaikan masalah dengan mudah. Lalu apa lagi, Nak? Membantu Mengambil keputusan yang lebih baik atau lebih tepat. Lalu mengajarkan berpikir kreatif, mengajari kita bagaimana berpikir kreatif, lalu membantu menghemat waktu dan membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, berpikir komputasional itu, Nak, ada 4 prinsip utamanya. Berapa, Nak? 4. Nah, yang pertama itu namanya dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Nah, kalau dekomposisi ini bagaimana cara berpikir yang menggunakan prinsip dekomposisi, Bu? Nah, jadi dekomposisi dia berangkat dari satu masalah, dipecah-pecah menjadi lebih kecil supaya gampang diselesaikan. Contohnya nih, untuk membuat kopi. Masalahnya nih, membuat kopi ini bagaimana? Itu masalahnya. Nah, Cinta, buatkan dulu kopi. Bisakah kamu membuat kopi kalau tidak tahu langkah-langkahnya? Nah, jadi supaya apa nih, bagaimana membuat kopi ini ya? Maka langkah pertama yang kita buat, kita pecah-pecah dulu masalah membuat kopi tadi dengan
kecil supaya lebih kecil. Dari langkah pertama misalnya kita buat dulu, apakah langsung ada kopi nanti? Tidak. Untuk membuat kopi ini bagaimana? Maka kita harus sediakan terlebih dahulu apa nak? Air panas, lalu tempatnya, tempat kopi atau gelasnya, apalagi? Apalagi? Setelah itu barulah kita seduh kopi dan gula di dalam wadah tadi. Kalau misalnya nih Ibu tanya, tidak ada wadah untuk membuat kopi, apakah kopi bisa kita buat? Tidak. Maka kita harus tahu dulu dari step by stepnya. Lalu cara berpikir yang kedua itu adalah pengenalan pola. Pengenalan pola bagaimana itu, Bu? Pengenalan pola artinya itu kita mencari kesamaan atau pola-pola dari yang sudah pernah kita hadapi, yang sudah pernah kita lihat. Contoh sederhana ini. Pola angka 2, 4, 6, 8. Berapa selanjutnya, Nak? Lalu? 12. Nah, dari mana kamu tahu itu, Nak? Dari mana? Oh, ternyata tambah-tambah 2, iya kan? Lalu contoh di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Segitiga, lingkaran, titik-titik. Ya kan? Baru apa lagi nih? Lingkaran, segitiga, lingkaran, titik-titik. Pertanyaan Ibu, di sini kita gunakan bentuk apa? Lalu di sini? Dari mana kalian tahu, Nak? Awalnya segitiga, baru lingkaran, baru segitiga lagi, baru lingkaran. Ada polanya kan? Makanya kita bisa menjawab masalah yang ada di sini dengan melihat pola sebelumnya. Paham sampai sini, Nak? Nah, coba kita lihat yang ini ya. Baik, untuk pengenalan pola sudah ada di sini, Bu sediakan soal. Nanti teman Rafael yang mengklik jawaban, tapi kita sama-sama menjawab. Coba perhatikan pola di atas, yang di bawah ini adalah pilihan jawabannya. Ayo, yang pertama, kira-kira jawabannya apa? Mengisi tanda tanya itu apa? Apa, Nak? Lingkaran. Yuk, klik. Ya, benar. Lanjut. Lihat pola yang di atas. Untuk mengisi bentuk tanda tanya itu kita menggunakan jawaban yang mana, Nak? Bintang. Ayo, coba. Ya, benar lagi. Terus yang ketiga yuk, pola berikutnya, nomor 3. Pola yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran, lingkaran, persegi, persegi, lingkaran. Nah, jadi sudah kita lihat tadi pengenalan pola ya. Nah, jadi kita bisa memecahkan masalah berikutnya dari pola-pola yang sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada penyelesaian masalah pada komputer atau cara berpikir komputasional dengan menggunakan abstraksi. Abstraksi itu apa, Bu? Kita hanya berfokus pada penyelesaian masalah dan yang tidak penting kita abaikan. Contohnya, kita mau ke alamat tertentu. Sudah dikasih alamat, maka kita hanya akan berfokus menemukan alamat tersebut. Tidak peduli di kiri kanan ada apa saja, apakah ada pohon, apakah karena rumah sebelum-sebelumnya, tidak perlu. Kita hanya berfokus menemukan alamat yang kita tuju. Ya, atau contohnya seperti ini. Kita mengemudi kereta atau sepeda. Kita hanya fokus bagaimana mengemudikan sepeda dengan cara mengayuh tanpa perlu kita tahu bagaimana geriginya berputar, bagaimana stangnya ini dibuat. Tidak perlu kita tahu. Kita hanya berpikir bagaimana supaya sepeda ini bisa menuju tempat yang kita inginkan. Iya.
Lalu yang keempat itu namanya ada algoritma. Cara berpikir komputasional yang menggunakan metode algoritma ini menggunakan langkah-langkah yang terstruktur atau berurutan. Contoh, membuat nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng, Nak? Panaskan minyak. Pertama, panaskan minyak. Sebelum memanaskan minyak, tentu kita sudah memotong-motong bawang, menyiapkan alat dan bahan, lalu panaskan kuali. Baru habis itu masukkan bumbu. Bumbunya dulu ditumis, baru masukkan nasi, masukkan kecap, telur dan yang lain-lain toppingnya, lalu ditumis untuk disajikan. Dekomposisi tadi masalah besar kita perkecil, terus pengenalan pola tadi dari pola sebelumnya kita menjawab masalah yang berikutnya. Lalu yang ketiga tadi abstraksi berfokus hanya pada tujuan, dan yang terakhir algoritma membuat langkah-langkah. Oke, anak-anak ibu, kalau mempelajari coding itu ya tidak selalu menggunakan yang namanya komputer. Jadi kita juga belajar coding itu bisa dengan manual atau menggunakan non elektronik. Contohnya di sini sudah ibu sediakan yang non elektronik. Nah, kalian akan melakukan berpikir komputasional itu lewat yang sudah ibu sediakan. Di sini ada puzzle, gambar acak. Ibu akan meminta kalian, nanti per kelompok ada 3 orang. Ibu akan meminta kalian menyusun gambar ini. Ada soal, lalu ada kolom jawabannya. Nanti di sini tempelkanlah jawabannya berurut. Nomor 1, kotak 2, kotak 3. Bagaimana Bu? Di kotak 1 ini ditempel gambar yang mana Bu? Nah ini ada soalnya, kalian selesaikan soalnya, lalu lihat jawabannya di belakang gambar. Nanti kalian potong-potong gambarnya ya nak, habis itu ditempelkan di kertas jawaban. Nah supaya lebih simpel langsung aja ibu bagi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini bersama dengan ini lembar jawaban. Ini gambarnya 1, 2. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan, nak? Membuat masalah yang susah menjadi mudah. Ya, masalah yang sulit supaya lebih mudah. Baru? Berpikir untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Baru apa lagi, nak? Berpikir kepada tujuan. Ya, fokus pada tujuan. Nah, inilah dia ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya berpikir komputasional itu adalah cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan berikutnya, coding itu adalah cara memberikan perintah kepada komputer. Jadi coding, pelajaran coding itu cara memberi perintah kepada komputer atau perangkat supaya bisa menyelesaikan masalah. Ya, jadi baik anak-anak ibu, dari semua pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan atau apa topik yang masih kalian ingat? Ayo, ya Bapak ya, abstraksi Bu, tentang abstraksi. Ya, Berpikir komputasional. berpikir komputasional, ini ya, dekomposisi, tentang algoritma, pengenalan pola. Ada lagi? Ya, jadi sudah sangat banyak yang sudah kita pelajari. Nah,
masih ada satu anak